Oke. Kenal rezeki, kanal resiko gitu ya Mas. Apa tadi Pak? Kenal Kenal risiko, resiko, mm-mm. kanal rezeki. Kenal Kanal rezeki. risiko, kanal rezeki. Nah, itu kan peribahasa baru lagi. Baru lagi ya. Makanya aku udah catat-catetin nih Mang Hamsi gitu ya. Jadi aku setuju sih Lumayan. dengan Mang Hamsi bahwa investasi itu bukan hanya bicara tentang keuntungan, tapi bagaimana cara kita memanage kerugian ya. Karena udah pasti ada keuntungan, ada kerugian. Tapi pertanyaannya adalah banyak sekali masyarakat kita di luar sana di kepalanya pada saat ngomongin investasi lagi-lagi hanya bicara tentang keuntungan. Pada saat rugi mereka tidak bisa memanagenya. Itu tadi gitu ya. Padahal mencari uang juga udah mulai empot-empotan nih gitu ya, udah mulai susah gitu bahasanya gitu ya. Oke, Mang Amsi, ini ada pertanyaan banyak sekali. Jadi buat kamu semua yang tadi bertanya gitu ya bahwa pada saat kita berinvestasi itu prosesnya adalah bertahap gitu ya. Larinya bukan lari yang harus kayaknya berinvestasi harus cepat kaya, harus misalnya investasi harus nyampe garis finish itu enggak gitu ya. Tapi tetap bertahap. Dan aku setuju banget gitu ya bahwa reksadana ini merupakan lompatan untuk kita yang tadinya saving society menjadi ke investor society gitu ya. Jadi benar-benar harus bertahap, berlajur, lajarnya bertahap gitu yang teribet nih gitu kan ya. Oke, Mang Amsi, ini ada beberapa pertanyaan yang kayaknya kita harus jawab nih, Mang Amsi. Ya, tunggu sebentar ya, Rista naik-naik ke atas dulu nih, kayaknya pertanyaan ada banyak-banyak. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan aja chat di kolom chat, nanti Rista akan tanyain dengan Mang Amsi gitu ya. Ini pertanyaannya tadi udah di atas, saya mesti scroll sebentar. Oke, tunggu sebentar Mang Amsi. Oke. Oke. Oke, tunggu sebentar. Oke, Assalamualaikum Mang Amsi. Yang belum siap dana darurat atau dana pendidikan anak bagaimana ya? Apakah memang harus bisa berinvestasi atau jangan-jangan siapin dulu deh dana darurat dan dana pendidikan anak baru kita memulai investasi? Nah, ini tuh banyak banget nih Mang Amsi. Silakan. Oke, sebenarnya sih kan ada alokasi ya, Kak. Jadi ada yang, kalau yang edisi syariahnya itu 4321 ya. Oke. Kayak formasi bola gitu ya, formasi Indonesia 4321 gitu. 4321 itu 40% buat kebutuhan gitu, 30% buat tagihan dan kewajiban, 20% untuk investasi, 10% untuk zakat, infak, sedekah. Kan zakat cukup 2,5% ya, dan sisanya buat sedekah gitu. Jadi setiap kita menerima setiap bulan, 40% itu untuk kebutuhan, 30% itu untuk tagihan dan kewajiban, misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan listrik, tagihan telepon, termasuk dana darurat di situ, dana pendidikan anak, karena kan wajib sifatnya. 20% buat invest. Jadi sebenarnya mau berapapun income-nya, kalau kita menggunakan porsi alokasi, itu semua bisa jadi investor. Semua jadi bisa belajar investasi dengan porsi yang sederhana dulu, porsi yang sedikit dulu, 20% aja dari total income gitu ya. Misalnya income-nya katakanlah 5 atau 5 juta misalnya, berarti 1 juta itu buat investasi bisa kita sisihkan. Apalagi kalau sudah tidak punya utang, misalnya seperti saya kan udah nggak punya utang nih Kak. Jadi yang 4-3-nya ini, yang 40%, kalau kebutuhan itu sebenarnya tidak pernah naiknya tidak terlalu besar ya. Yang bisa mengubah itu biasanya gaya hidup. Nah kebetulan kita kan hidupnya sederhana ya, karena di kampung gitu. Mau flexing Lamborghini pun nggak ada jalannya karena jalannya jelek kan gitu. Jadi nggak bisa beli apa gitu ya. Mau flexing apapun enaknya hidup di kampung itu kayak gitu. Jadi beli mobil sport nggak ada jalannya. Gitu. Jadi emang nggak bisa kebeli juga kan seperti itu. Jadi intinya gaya hidup lah yang bisa merusak segalanya. Tapi kalau kita hidup dari awal sudah sederhana, punya anak 1, 2, 3, 4, sekarang kami punya anak 4 pun ya udah sekolah di SMA misalnya, itu tidak bergeser banyak kok, karena porsinya tetap ada gitu, porsinya tetap ada. Tapi kalau kita tetap hidup seadanya, insya Allah itu cukup. Kemudian porsi dari hutang tadi atau tagihan karena sudah tidak ada, kita bisa geser menjadi investasi gitu. Jadi misalnya yang 30% ini misalnya ditambahkan buat kebutuhan karena anak udah mulai gede, ada yang kebutuhannya sudah mulai asrama atau apa. Kemudian yang ada sisanya itu kita tambahkan lagi ke investasi. Jadi investasinya bisa besar. Gitu. Misalnya kebutuhannya 50%, kemudian investasinya sekarang katakanlah 40%, 10%-nya buat amal dan zakat gitu. Jadi tetap kita mengaturnya di porsi alokasi tadi aja. Sebenarnya semuanya bisa menjadi investor. Kemudian kalau porsinya dari investasi tadi ada rumus 100 min umur. Seperti itu. Misalnya saya umurnya 40 ya. Misalnya 100 min 40 berarti 60. Nah, 60% itu adalah 60% yang boleh di saham. Di instrumen
agresif gitu. Jadi Oke. semakin nambah usia, semakin berkurang instrumen yang agresif. Kenapa? Karena kita juga harus menyiapkan kondisi kesehatan kita. Jangan sampai kita berani gitu ya di umur 60 di saham all in ya. Kalau misalnya sahamnya jatuh bisa jantung kan seperti itu. Jadi 100 min usia itu adalah porsi untuk instrumen agresif atau saham lah seperti itu kan. Ini menarik ya. Jadi kalau misalnya ditanya Mang Amsi, kalau misalnya aku belum punya dana darurat, kemudian dana pendidikan anak dan lain-lain, sebenarnya balik lagi, coba dicek kondisi keuangannya. Jangan-jangan gitu ya, Sobat Bina ternyata sebenarnya bisa berinvestasi. Mau itu 10%, mau itu 20%, sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan financial check up atau nggak dicek kondisi keuangannya, jangan-jangan ada pengeluaran-pengeluaran yang tadi hanya untuk gaya hidup, hanya untuk main-main, dan lain-lain. Nah, kalaupun itu nanti bisa dihilangkan atau dikurangin, budgetnya bisa dimasukin ke dalam tabungan atau untuk yang investasi tadi. Tapi kalau permasalahannya balik lagi nggak punya pendapatan, ya udah sih gitu ya. Kalau pintu tertutup satu, maka masih banyak 99 pintu yang lain terbuka. Artinya coba lihat peluang untuk nambah pendapatan. Apalagi saat ini melihat peluang-peluang di Indonesia ini sebenarnya mudah sekali untuk kita lakukan. Cuman kadang-kadang manusia itu emang ansi, udah langsung pusing dengan permasalahannya sehingga kadang-kadang solusinya nggak akan pernah bisa terbuka gitu ya. Adanya keluh kesah aja gitu kan ya. Oke. Jadi artinya balik lagi, semua orang itu bisa kok untuk menjadi seorang investor, tapi coba dicek lagi kondisi keuangannya, pelan-pelan dilihat gitu ya, sebenarnya bisa atau enggak. Yang mau dibangun adalah bukan langsung pada saat investasi itu dalam jumlah besar, enggak, tapi yang mau kita bangun adalah money habit-nya atau kebiasaan untuk menyisihkan di awal, berapapun itu nominalnya. Karena reksadana sendiri di platform-platform itu kan bisa yang mulai dari 10.000, kemudian 20.000 gitu, emang sih ya. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak mencoba untuk berinvestasi pastinya. Oke. Dan tadi lagi kalau untuk ngomongin tentang berapa persennya masuk ambang Amsi tadi kasih bonus juga. Kalau saat ini saya usia 40 tahun berarti 10 dikurangin 100 dikurangin 40, artinya 60% bisa nih dimasukin ke saham. Tapi kalau umur saya nanti nambah lagi, contoh misalnya umurnya udah 50 tahun, maka di sahamnya porsinya 50%. Kenapa? Karena jantung kita udah mulai nggak kuat kalau misalnya ternyata ada kerugian, nggak gitu juga. Karena ngomongin tentang kesehatan dan resiko, artinya setiap ada pertambahan umur, artinya resiko-resiko juga udah bentang luas di hadapan kita nih Sobat Bina ya. Oke, Mang Amsi ini ada pertanyaan lagi, saya mesti scroll lagi ke atas, ini seru banget loh kalau ngomongin tentang hijrah secara finansial, karena banyak sekali quote-unquote orang yang mengatasnamakan hijrah tapi itu setengah-setengah gitu ya. Oke, Mang Amsi, apakah di saham menganut konsep rugi rugimu cuanku? Menarik nih, baru denger itu. Oke, setahu saya lebih kena cuanki ketimbang cuanku ya. Yang utama. Ini mah udah kan mau buka puasa pakai cuanki atau iya. Jadi kalau misalnya rugimu cuanku itu sebenarnya konsep judi begitu. Sementara saham itu bukan judi. Gini, saya berikan ilustrasi Kak. Jadi judi itu zero sum game. Jadi misalnya besok Indonesia lawan Burundi nih teman-teman ya. Saya pegang Indonesia, Karista pegang Burundi gitu. Kemudian kita taruhan 1 juta masing-masing gitu. Saya 1 juta, Karista 1 juta. Kemudian besok saya pegang Indonesia, Karista pegang Burundi, ternyata Indonesia menang. Nah, berarti saya dapat 1 juta, kemudian Karista harus nyetor ke saya 1 juta. Betul nggak? Ya, karena kalah kan, taruhannya kalah nih. Jadi yang kalah, yang menang dapat 1 juta, yang kalah minus 1 juta. Ketika dijumlahkan 1 juta, min 1 juta, 0. Itu judi. Itu judi, karena ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan, yang kalah itu bayar gitu. Yang kalah itu bayar, yang menang kan nggak bayar. Uangnya utuh dan dia dapat dari yang kalah. Nah itu kan judi namanya. Saham apakah seperti itu? Oke, saya kasih ilustrasi. Saya beli saham ABCD di harga 500. Di harga 500. Kemudian di harga 1.000. Saya jual. Apakah saya untung? Untung. Apakah saya untung? Untung dong. Untung ya. Kemudian ada Karista beli di harga 1.000. Pertanyaannya, apakah Karista rugi? Enggak juga. Belum tentu. Belum tentu. Kalau dijualnya di 3.000, untung 2.000 atau 3.000, jauh bahkan lebih untung dibanding saya. Karena saham bukan taruhan. Saham jual beli. Yang namanya jual beli berarti ada transaksi jual, beli dan jual. Coba teman-teman nanti kalau jadi investor saham kemudian masuk di sekuritas, masuk di aplikasinya, di situ tulisannya buy, sell atau bet gitu. Buy sell dong. Beli, jual. Bukan taruhan. Bukan. Maka kalau yang
menganggap saham itu taruhan berarti mindsetnya yang membuat itu seperti judi. Padahal artinya bukan. Karena tadi nggak ada, misalnya saya beli tadi ilustrasinya tadi ya, atau ginilah saya buat sahamnya aja, sebutkan sahamnya. Misalnya orang euforia tahun 2020 beli saham BRIS di harga 500, di harga 150 waktu itu. Kemudian dijual di harga 500. Nah, ada orang yang beli di harga 500. Pertanyaan saya, apakah yang beli di 500 itu rugi? Karena harganya lebih tinggi daripada yang 150 tadi. Yang 150 ini udah untung nih. Kemudian yang 500 dia ambil. Nah, yang 500 ini apakah rugi? Ternyata tidak. Kalau dia tahan dan jual di 3.900. Untungnya hampir 8 kali lipat dibanding yang tadi cuma 3 kali lipat. Dan apakah orang yang sama yang jual belinya? Bukan, berbeda lagi orangnya. Karena ini pasar. Mekanismenya pasar. Bukan antara kita dengan bandar. Ya, kalau judi kan gitu, penjudi dan bandar. Kalau ini enggak, kita adalah pembeli, ada penjual. Cuman penjualnya, pembelinya ada yang skala kecil kayak saya, atau skala besar yang fund manager, asuransi, dana pensiun, kan seperti itu. Ada yang belinya jutaan, ada yang belinya triliunan, itu beda cerita gitu. Tapi mekanismenya tetap pasar, bukan judi. Jadi yang menganggap bahwa saham itu judi, ada mereka yang menurut saya belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme perdagangan. Adapun Romang tetap kok ada istilahnya bandarmologi, itu kan hanya penyebutan saja. Karena di pasar apapun bandar itu ada gitu. Yang beli banyak itu ada gitu. Kalau misalnya masuk ke pasar tradisional, paling nanya, siapa sih di sini bandar cabai gitu kan udah kita udah biasa. Yang beli dalam jumlah besar gitu. Yang jual dalam jumlah besar, yang beli dalam jumlah besar itu selalu ada. Tapi apakah misalnya kenaikan harga saham itu karena kita mendapat keuntungan dari yang rugi? Bukan. Tadi ketika kita menjual itu belum tentu yang membeli itu rugi karena dia bisa jual di harga yang lebih tinggi dibanding kita. Itu kan, seperti itu kan.